Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Guru Daerah Khusus Terkendala Internet. Atas nama Marwa Marasabesi, NIM 25991495256 asal LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di kelas 4 SD di Sekolah Karbis pada mata pelajaran IPAS dengan materi tubuh tumbuhan. Dan ini bukti identitas diri saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ada yang mau pimpin kita dalam berdoa? Ayo silakan maju. Semuanya dipersilakan berdiri dulu. Kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam nama Bapa, sekarang kami mulai proses belajar mengajar dan yang kau datang kami mudah-mudahan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Bapa dan Berdoa selesai. Duduk kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk yang telah berdoa pada pagi hari ini. Oke, apakah kalian hari ini semuanya hadir? Hadir. Untuk memastikannya, Ibu akan mengambil absen. Oke? Yang pertama, Julio, Siena, anggur, Itin, mangga, Maria, anggur, Astin, Leli, Sri Anita, Gaby, Susana, leci, Brandon, Alika, apel, Natas, Kalina, mangga, Mangga, Anton. Oke. Jadi semuanya hadir pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Dalam hitungan ketiga kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pilihan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali ke tempat. Sebelum kalian pergi ke sekolah, sepanjang perjalanan
Pohon Rica. Pohon cabe. Ada yang pohon. Sudah pernah lihat pohon cabe? Sudah. Apa yang ada dalam pohon cabe? Ibu kasih apa ya? Ini adalah pohon cabe. Apa yang kalian lihat itu? Ibu tanya satu-satu lebih baik ya. Ibu tanya satu-satu lebih baik. Apa yang dilihat dari pohon apa sih? Ada buahnya. Ada buahnya, ada akarnya, ada daun, apa lagi? Ada buah, Ada ranting. ada ranting. Tapi bagian yang terpenting pada tumbuhan itu adalah akar. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga adalah daun. Yang keempat adalah buah. Yang kelima adalah buah. Di dalam buah terdapat apa? Biji. Sudah? Mengerti? Jadi, Ibu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar tentang bagian tubuh tumbuhan serta peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan tersebut. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi bersama guru, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan mempertahankan diri. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, Ibu akan menampilkan video tentang tubuh tumbuhan. Sebelum itu, siapkan alat tulis kalian di atas meja. Jadi, nanti kalian akan tulis yang penting-penting saja dari video yang akan Ibu tampilkan di depan. Bisa? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sudah? Sudah siap Ibu dan kalian di atas meja? Sudah. Oke, silakan menyaksikan video yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum. Pada video ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang lingkungan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar selaput. Akar tunggang memiliki aktivitas utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar selaput memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah
adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesa, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lilit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangan tumbuhan, yaitu dengan penyerukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji yang akan menjadi tumbuhan baru bisa ditarik. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi bijinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian bisa bersatu besar. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan tumbuhan. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Oke, anak-anak, kalian sudah mengamati video yang ibu tampilkan? Sudah. Apa yang kalian amati dari video tersebut? Apa yang kalian amati dari fungsi dari tumbuh-tumbuhan? Kalau yang pertama apa tadi? Tumbuhan. Akar. Fungsi akar untuk apa? Di dalam Menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang mengangkat dan
menopang daun, bunga, dan buah. Menopang daun, bunga, dan buah. Susana. Fungsi batang. Mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Mengangkut zat hara Dari akar ke daun. dari akar ke Daun. daun. Yang ketiga adalah selain akar, batang selanjutnya adalah Daun. 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 Daun umumnya berwarna apa? Hijau. Hijau. Ada yang tahu fungsi daun? Satu-satu. Yang pertama, Tempat terjadinya fotosintesis. tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, fungsi daun sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang ketiga, pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang keempat, tadi sudah disebutkan akar, batang, daun, selanjutnya adalah bunga. Kalian sudah pernah lihat bunga? Sudah. Bunga ada beberapa bagian penting dari bunga. Yang pertama apa? Yang Mahkota. Yang kedua, yang ketiga, apa? Yang kelima adalah tangkai. Itu adalah bagian penting daripada bunga. Fungsi bunga sebagai alat perkembangan dan varian tumbuhan yang satu-satu, lebih aman itu satu-satu. Alika, fungsi bunga untuk sebagai tempat berkembang biakan pada tumbuhan yaitu dengan menyebabkan menarik serangga jadi fungsi bunga yang pertama adalah sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, menarik serangga untuk membantu berkembangbiakan. Paham? Selanjutnya adalah tadi kan sudah akar, batang, daun, bunga, selanjutnya adalah buah. Ada yang tahu buah apa saja yang pernah kalian lihat? Adakah kalian yang tahu apa itu fungsi buah? Satu. Angkat tangan sama. Yang di ujung melindungi biji. Yang kedua, menyimpan cadangan makanan, menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, membantu membantu. Yang ketiga, penyebaran biji melalui lewat air atau angin. Jadi fungsi buah yang pertama adalah menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, melindungi biji. Yang keempat adalah membantu penyebaran biji melalui lewat air atau angin. Di dalam
terdapat biji. Toh, contohnya apa? Buah yang dalamnya ada biji apa? Yang kedua, fungsi biji untuk apa? Jadi, fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua, penyimpan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal tanaman muda. Apabila biji jatuh ke tanah, akan menghasilkan tanaman baru. Kalau biji jatuh ke tanah kan dia akan menghasilkan apa? Tanaman baru. Sudah paham? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang ibu guru akan, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang ibu guru akan membagikan kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama akan mengidentifikasi tanaman cabai. Kelompok kedua akan melihat gambar dan mengidentifikasi apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Yang ketiga, kelompok ketiga akan melihat video yang akan ibu guru kasih. Lalu kalian akan menonton. Apa saja yang kalian nonton nanti kalian tulis di lembaran LKPD yang akan ibu guru bagikan ke masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Ibu guru akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga.
Ada yang pekerjaannya sudah selesai? Ayo.
Semua berdiri. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Say, aha aha ma, aha aha yan, aha aha semangat. Silakan duduk. Kelompok 1, silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasikan hasil Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dengan ketua Siena, anggota Maria, Itin, Anton, Julio, Siena. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, tuliskan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang kalian lihat pada pohon cabai. 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah. 2. Apa saja fungsi dari tumbuh-tumbuhan? 1. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Batang berfungsi sebagai pengangkut air dan nutrisi. 3. Fungsi daun sebagai fotosintesis. 4. Fungsi bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. 5. Fungsi sebagai cadangan makanan. Ada dari kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Apa fungsi daun? Apa fungsi daun? Sebagai fotosintesis. Sebagai tempat fotosintesis. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Oh ya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Sudah paham? Sudah. Jadi inilah adalah hasil dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dan semangat untuk kelompok 1. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kelompok 2, silakan maju.
Oke, semuanya diam, perhatikan di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan Ketua Calinda, anggota Calinda, Natalis, Lili, Rodi, Alika. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tuliskan bagian dari tumbuh-tumbuhan yang kalian nonton. Akar, batang, daun, bunga, buah. Nomor 1, fungsi akar: menyerap air dan nutrisi dalam tanah dan menopang tumbuhan agar kokoh. Nomor 2, fungsi batang: mengangkut makanan dari akar, tempat tumbuhan, tentunya daun dan bunga dan buah. Fungsi bunga: tempat fungsi daun melakukan fotosintesis. Fungsi bunga: tempat berkembang biakan tumbuhan. Fungsi buah: menyimpan cadangan makanan, melindungi biji dalamnya. Dari kelompok 1 dan 2, ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Dipersilakan kelompok 1. Apa fungsi daun? Apa fungsi daun? Fungsi akar menyimpan air dan nutrisi dalam tanah dan menopang tumbuhan agar kokoh. Fungsi Bisa daun. dipahami? Iya, Bisa. Fungsi daun melakukan fotosintesis. Kelompok 2, silakan bertanya. Apa fungsi bunga? Fungsi bunga: tempat perkembangan tumbuhan. Sudah dipahami? Sudah. Bisa dimengerti? Ya. Tepuk tangan buat kelompok 3 karena sudah selesai mempresentasikan hasil mereka di depan. Tepuk tangan. Baik anak-anak. Jadi kita sudah belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Siapa dari kalian yang bisa mengambil kesimpulan? Kesimpulan tentang tumbuh-tumbuhan. Tentang materi tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, siapa yang bisa ambil kesimpulan pada materi tumbuh-tumbuhan pada hari ini?
kalian kerjakan. Waktunya 5 menit. Siap? Siap. Ini adalah soal LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Soal evaluasi. Mohon maaf ya. Nama siswa. Nama LKPD. Jangan lupa tulis nama masing-masing ya. Semuanya sudah dapat? Sudah, Ibu. Tulis. Dibaca soalnya baik-baik baru dikerjakan. Boleh namakan. Sesuaikan dengan nama yang ada saja. Ini bisa saja dengan Roti. Ibu ambil sudah ya. Ada yang punya pena dulu? Saya, Ibu. Soalnya teman kalian ada yang sebelah penanya macet. Makasih. Waktunya 5 menit untuk pengerjaannya ya. Tinggal 2 menit lagi.
Boleh dikumpulkan kalau sudah selesai. Boleh maju dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ibu di mana? Oke, makasih sayang. Kelompok 3 dan Oke, dikumpulkan waktunya telah selesai. Oke, waktunya telah selesai dikumpulkan. Sudah? Oke, anak-anak, sudah selesai evaluasinya? Sekarang Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan kita berikutnya tentang pengelompokan hewan. Jadi, kalian pulang di rumah jangan lupa belajar tentang pengelompokan pada hewan. Sebelum kita pulang, kita akhiri dengan berdoa. Tadi kan kita awal kita sudah berdoa toh. Kita harus pulang, kita harus berdoa.